Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, segenap para asatid, para hujjaj, para orang tua, para pinisepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Musholah Al-Ikhlas Bapak Arif Rifai beserta seluruh para pengurus. Iringan doa mudah-mudahan keluarga besar Musholah Al-Ikhlas selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang mulia, terwabil khusus guru kami Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustadz Haji Ahmad Wan Mustafa, Al-Mukarram Bapak Ustadz Solehuddin, orang tua kami Al-Mukarram Ayahanda Haji Muhammad Ilyas, Ayahanda Haji Abdul Wahab, Haji Muhammad Sohib, Ayahanda Haji Abdul Razak, orang tua kita dalam pemerintahan Bapak RT 01 Bapak Syarif Muntaha, juga Dinda Ustadz Irwan selaku pengatur acara, dan qori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Dinda Ustadz Muhammad Mikdan, serta yang saya hormati dan saya muliakan semua yang hadir di Musholah Al-Ikhlas, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, adik remaja dan anak-anak kita semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini pengajian bulanan antar musholah bertempat di Musholah Al-Ikhlas, yang sekaligus pengurus musholah berhajat mengadakan peringatan Hari Besar Islam, karena pada hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tadi sudah dibaca rukun-rukun maulidnya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca sejarah kehidupan Rasulullah. Kita nyebutnya rawi. Rawi itu artinya riwayat. Bacaannya tadi Maulid Ad-Dibai yang dibaca oleh Kanda Ustadz Sofah Jamil. Setelah itu membaca zikir dan tahlil, dan nanti ditaktimkan dengan doa. Sudah 5 tuh rukun maulidnya. Yang belum apa? Makannya. Kalau ceramah di sini mau ada mau enggak, aci aja udah. Jadi itu rukunnya tadi tuh. Orang udah dikumpulin banyak, baca Quran, baca rawi, baca zikir tahlil, baca doa. Terakhir nanti setelah doa nasi kebulinya keluarin. Mana pari-pari orangnya? Walaupun nggak ada nasi kebuli, ini nih
yang di depan Bapak Ibu itu sudah bagian dari makanannya. Ini tandanya kita bergembira. Ibu aja kalau besok suami hari kelahirannya girang apa enggak? Girang. Suami dikasih badan sehat, masih bisa nyari nafkah, baik lagi sama istri sama anak. Ibu bikin kejutan, mesen tuh roti di Holland Bakery, nggak banyak, sekontainer, bagiin di RT 1. Itu laki ibu aja suami ulang tahun ibu girang, apalagi ini kelahiran baginda Rasulullah, manusia mulia, pilihan Allah, kekasih Allah, yang kemuliaannya di atas kemuliaan Nabi dan Rasul yang lain. Saya berbijak ceramahnya nggak panjang karena kita masih prokes, masih taat peraturan. Apalagi besok saya mau vaksin yang kedua, makanya nggak boleh begadang. Ini gabungan ngajinya saya ambil ujungnya aja biar ketemu nih, ngaji sama maulid. Yang pertama, tidak ada manusia di muka bumi ini yang memiliki kecintaan yang begitu amat besar kepada umatnya, bahkan kecintaannya melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini ngomong rada susah. Saya ulang kalimatnya biar paham. Ibu cinta gak sama Nabi? Nyaut gak Pak? Ibu cinta gak sama Nabi? Bapak-bapak cinta gak sama Nabi? Buktinya cinta apa? Rata-rata maulid. Itu udah bagian dari cinta. Tapi sekarang kita balik. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya? Cinta yang pertama, suratnya surat Al-Jum'ah, surat nomor 62. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Cinta Rasulullah yang pertama kepada umatnya, diselamatkan dulu tuh tauhidnya, diselamatkan dulu agamanya, diselamatkan dulu i'tiqad dan keyakinannya dengan satu kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat itu adalah kalimat yang menjadi pondasi pertama di dalam hidup. Seseorang disebut muslim, seseorang disebut mukmin, disebut beriman manakala dia sudah mengawali dirinya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau gitu pesan moralnya apa? Baca itu kalimat sebanyak-banyaknya. Ini oleh-oleh buat ibu. Kalau ditanya sama suami yang gak datang, ceramahnya apa Ustaz Dedi? Bang, banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Saya baca riwayat hadisnya biar kuat. Dakhaltu jannata, aku masuk ke dalam surga. Fara'aitu, maka aku melihat salah satu asturin, ada 3 baris tulisan tuh di surga. Minad zahabi, tulisannya itu dari tinta emas. Apa tulisannya yang 3? Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan yang kedua, ma taqaddama wajadna,
Wa ma khasirna khalaqna ma khalaqna khasirna. Apa yang telah kami lakukan, perbuatan-perbuatan baik di dunia, wajadna, kami telah mendapatkan hasilnya. Ibu sembahyang, besok diunjukin tuh pahalanya, dikasih. Ibu sedekah, besok di akhirat diunjukin tuh balasan pahalanya. Bapak ngaji, duduk di ta'lim, silaturahim, hidup saling membantu satu dengan yang lain, besok Allah tunjukin tuh nilai pahala dan kebaikannya. Itu namanya mata qaddama wajadna. Yang kami kerjakan, Allah berikan balasannya. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikanlah kepada kami janji-janji yang Engkau telah janjikan lewat Rasul-Mu yang mulia. Siapa yang taat, dia akan beroleh kemuliaan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang hidup dengan amal soleh, dia akan mendapatkan kemuliaan. Itu namanya mata qaddama wajadna. Ma khalaqna khasirna. Apa yang kami tinggalkan, menyesal adanya. Maaf nun sewu ya, misalnya orang-orang sembahyang kita kagak, di dunia barangkali kita bisa senang, tidak merasa berdosa, nanti di akhirat diunjukin tuh balasannya, baru di situ timbul penyesalan. Saya tambahin, ini contoh yang gak serem. Begini aja, orang jangan kata di neraka serem itu mah ya, di sorga aja orang masih nyesel. Bingung Pak Arif, kan di sorga udah cakep banget Pak Arif ya, ini tapi masih nyesel. Kenapa bisa nyesel? Sorga itu bertingkat-tingkat. Kayak Bapak Ibu jalan-jalan, misalnya Ibu mau ke Jogja, terus sampai malam hari belum sampai ke rumah keluarga, maka di tengah jalan Ibu pesan hotel, betul kan? Nah, hotel itu kan bertingkat-tingkat. Kalau di Depok, di Margonda ada apa namanya? Margo. Berapa tingkat? Pernah itu belum tuh? Langsung aja 16 tingkat. Nah, itu kan kelasnya beda. Ada bintang 4, ada bintang 5. Bintang 5 dia punya fasilitasnya lebih sempurna. Nanti surga juga begitu. Nyeselnya begini nih, maafin. Kan sama-sama saling lihat keadaannya. Ya Allah, kalau tahu dulu berkahnya ngerjain sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, saya dulu ngerjain di Kelapa Dua. Tuh teman saya yang rajin qobliyah ba'diyahnya, surganya bintang 5. Padahal sama-sama surga. Ya Allah, kalau sedekah hari Jumat kotak amal lewat, kita cemplungin duit seukuran kemampuan kita, itu berkahnya luar biasa. Dulu ketika di Kelapa Dua setiap Jumat, saya siapin duit di baju koko saya biar dapat kemuliaan sama kayak orang itu. Itu irinya iri yang baik. Tapi udah masuk surga aja udah alhamdulillah. Tapi yakin insya Allah semua kita masuk surga. Amin. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Itu yang ngomong bukan saya, Rasulullah yang mulia yang bilang, semua umatku pasti masuk surga. Illa, cuma ada pengecualian. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang masuk surga. Waman asani faqad aba. Orang yang maksiat, orang yang durhaka, orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, dia itu yang disebut orang yang gak mau masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Amin. 1, nambah lagi 2 boleh apa enggak? Boleh. 3 juga boleh. Masih la ilaha illallah nih. Ya. Amalin la ilaha illallah Ibu.
Berapa banyak Pak Dedi? Biar pulang bawa oleh-oleh. Seumur hidup ibu baca la ilaha illallah 70.000 kali. Kok pada melonjak? Ibu melihatnya 70.000-nya. Karena angkanya udah gede banget. Tapi kalau direncang nggak lama. Coba hitung pakai matematik. Misalnya sehari bacanya 1000 kali. Untuk mencapai 70.000 berapa hari? 70 hari berapa bulan? 2 bulan 10 hari. 10 hari. Enggak lama. 2 bulan 10 hari. Kalau tiap hari 1000 bacanya, kelar 70.000. Kata yang di pojokan nggak kuat 1000 mah. Karena pagi-pagi udah kerja, udah dagang, udah usaha. Baik, agama nggak berat. Bikin 500 tiap hari. 5 waktu 100, subuh 100, Zuhur 100, maghrib 100, asar 100, isya 100, 500. Kalau 500 berarti 70 tambah 70, 140 hari udah kelar baca 70.000. Bacanya cepet aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil duduk boleh, selesai masak boleh, nungguin siang suami pulang boleh, sambil nonton Ikatan Cinta juga boleh. Nonton juga Ustaz. Soalnya di pojokan udah ngeliat jum aja dia. Nah sekarang pertanyaannya, apa hebatnya orang yang sudah baca la ilaha illallah 70.000? Nih simak nih ya. Saya kasih gampang aja, enggak yang sulit-sulit. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi. Ada ulama besar namanya Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi. Beliau mendengar tuh dari tuan gurunya yang mulia, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man qala la ilaha illallah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah berapa banyak? Sab'ina alfa marratin. Sab'ina 70, alfa 1000, berarti 70.000 kali seumur hidupnya. Kanat fida'ahu minan nar. Maka bacaan la ilaha illallah yang 70.000 itu menjadi penebus dia daripada siksa api neraka. Mendengar hadis yang mulia tadi, bagaimana Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi? Fa'amiltu, maka aku amalkan hadis Nabi yang tadi itu, rojaan, dengan mengharap kepada Allah, rahmatan lil wahdi, dan mengharap rahmat atas janji Rasulullah yang mulia tadi. Fa'amiltu li nafsi, aku amalkan untuk diriku, wa amiltu li ahli, dan aku amalkan untuk keluargaku. Maksudnya gini, misalnya ayah anda udah dapat 70.000, maaf, ngelirik orang tua usianya udah sepuh, gak sanggup dia baca, diwakili nama anaknya. 70.000 niatin buat emak, 70.000 niatin buat bapak, 70.000 misalnya suaminya juga repot, niatin buat suami yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, boleh tuh. Fa'amiltu li ahli nafsi wa amiltu li ahli. Singkatnya, kita ambil ujungnya nih. Hebatnya la ilaha illallah 70.000. Satu saat lagi di pengajian kayak begini, salah satu murid Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi, Allah buka dia punya kasabnya. Kasab itu bisa melihat keadaan alam gaib, yaitu keadaan alam kubur. Gurunya lagi nerangin ilmu, tiba-tiba nih muridnya teriak yang seorang, "Tuan guru, tolongin emak saya, ngapa? Emak saya lagi diseksa di kubur." Tuh Allah buka tuh, dia punya tirai kegaibannya. "Tuan guru, tolongin emak saya lagi diseksa di dalam kubur." Teriak terus tuh anak muda si murid itu. Yang lain berusaha menenangkan.
Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi tidak banyak cakap ibu, langsung beliau menghadap kiblat, duduk bersimpuh. Beliau hadiahkan bacaannya sambil membaca doa. Allahumma ya Allah, sab'ina alfan, ya Allah, aku hadiahkan bacaan la ilaha illallah yang pernah aku baca 70.000 kali, fidaan, untuk menjadi tebusan, hadihi li ummi Syabab, untuk ibu dari salah satu muridku yang melihat emaknya lagi diseksa di dalam kubur. Belum sempat doa yang lain nih, apa yang terjadi? Kalimat berikutnya adalah illa anqala. Guru Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi mendengar muridnya yang tadi teriak-teriak minta tolong supaya emaknya diselamatkan dari siksa kubur, dengan sebab gurunya menghadiahkan bacaan yang 70.000, teriakannya udah berbeda. Alhamdulillah wahai Tuan Guru, faqad ukhrijat, sekarang emak saya sudah dikeluarkan dari siksa neraka, diangkat oleh Allah ke dalam surga. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nambah itu lagi bang ya, biar maklumat. La ilaha illallah. Ini mana pengurus ya? Semua berlaku. Mau pengurus bukan pengurus, kita kan kalau melaksanakan fardu kifayah orang meninggal sampai nganterin. Ada 4 tuh. Pertama, memandikan, mengkafani, itu bukan tugas kita, udah ada yang bertugas. Yang 2, bagian akhir, semua punya kita, nyolatin, nguburin. Kalau mayit tuh habis selesai sholat dibawa pakai keranda ke kuburan, yang nganterin biasanya kalimatnya apa? La ilaha. Diangkat tuh mayit, bismillah ala millati Rasulillah, bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Cuma ada tambahannya. Tambahannya apa? 1, mewakili yang lain, bacalah kalimat la ilaha illallah yang muatannya untuk ampunan Allah kepada ini mayit. Baca kalimatnya bagaimana? Bacanya begini ibu, la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. Maaf ya, ini suaranya udah enak, nggak usah dirubah lagi. Saya ulangi, la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. Kalimat yang kedua, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi. Kalimat yang ketiga, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata ini pojokan panjang amat Pak, nggak usah bingung. Itu cuma 3 baris. Ntar saya WA Ustaz Irwan, tugas beliau nge-share ke grup antar musola. Hadisnya belum kelar nih. Ibu-ibu di pojok nanya, ya Pak Dedi, kan orang perempuan mah nggak nganterin ke kubur, bener apa enggak? Gimana caranya baca itu? Gampang. Kan ketika almarhum mau ditutup kain kapan bagian wajahnya, biasanya kan keluarga dikumpulin tuh. Nah di lempengan itu ibu-ibunya tuh baca kalimat. Saya ulangi ya, sekalian saya terjemahin. Ini hadis nih. Bunyi lengkapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala khalfa zanazah. Siapa yang membaca di belakang jenazah, maksudnya ketika jenazah mau diantarin ke kubur. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-afi, Allah yang maha pemaaf. Ba'da qudrati, setelah kekuasaannya. La ilaha illallah,
Al-baqi ba'da fana'i khalqihi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang maha kekal setelah semua makhluknya itu binasa atau meninggal dunia. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua makhluk ciptaan Allah halikun, binasa. Maksudnya akan meninggal dunia kecuali Allah. Lahul hukmu, ketetapan itu datangnya dari Allah. Wa ilaihi turja'un, dan semua akan pulang kembali kepada Allah. Kalau bacaannya semacam itu, maka lanjutan hadisnya, ghafarallahu lil mayyit waliman qailiha waliman syahya ittaba janazah fi kuburihim. Apa artinya? Setelah baca kalimat itu, maka keistimewaannya Allah ampuni dosa dan kesalahan itu mayit. Amin nggak? Amin. Kan enak banget dibantuin kita tuh main hidup. Siapa lagi yang Allah ampuni? Man qailiha, yang baca kalimat tadi. Siapa lagi yang Allah ampuni? Orang-orang yang ikut nganterin jenazah sampai ke kuburan. Itu berkahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah diutus yang pertama kali yang ditegakkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir 1,5 menit tadi doa dari Dinda Ustaz Sofah Jamil. Doa setelah baca maulid ada kalimat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata fi kulli sana. Allahumma ya Allah, urzuqna, anugerahi kepada kami ziyarata fi kulli sana, biar tiap tahun bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ziarah itu maksudnya bisa umrah, bisa haji. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa berangkat haji. Amin. Kan ngomong-ngomong udah nyetor apa belum? Mudah-mudahan ya, yakin aja deh, yakin. Nah, gimana tuh supaya bisa ziarah? Ziarah yang pertama pakai duit 35 juta atau yang plus sekian ratus juta, berangkat dah. Iya, kata ibu yang di pojok, kalau duitnya ada. Kalau yang belum ada duitnya, bagaimana ziarahnya? Gampang, agama enggak julitin. Setiap habis sembahyang atau kapan aja Bapak Ibu punya waktu luang, jangan pernah bosen, basahin lisan kita. Yang tadi Ustaz Irwan mukadimahnya pakai surat 33 Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat setiap saat bersolawat untuk Rasulullah. Setelah itu baru Allah perintahkan hambanya, termasuk orang kelapa dua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, termasuk orang-orang kampung kelapa dua, khususnya RT 01, RW 10, benar Pak Sarif? Dan juga khususnya jamaah pengajian antar musola. Lebih khusus lagi jamaah musola Al-Ikhlas. Lebih khusus lagi saya aja gitu dah. Kita semua yang hadir, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruhnya enggak banyak. Kalau aku saja kata Allah dan malaikatku berselawat kepada Rasulullah, maka akan lebih baik lagi kalau kalian pun juga berselawat kepada Rasulullah. Ngomong-ngomong, ibu tiap hari baca selawat apa enggak? Baca. Nah itu bapak, abang baca selawat apa enggak tiap hari? Baca. Setiap kita sholat, kita baca selawat. Cuman ayat itu, nih ngaji nih. Cuman ayat itu perintahnya membaca sholawatnya di luar sholat. Berarti kudu punya amalan, kudu punya bacaan. Yang pertama tadi la ilaha illallah, yang kedua baca sholawat. Kata ibu yang di pojokan, Pak Didi, sholawat kan model-model. Yang mana nih? Tinggal pilih. Saya kasih pilihan. Sholawat yang paling tinggi namanya sholawat Ibrahimiyah. Ngomong-ngomong udah tahu belum? Yang kita baca di sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu yang paling gampang udah. Misalnya ibu, suami lagi ada urusan, ibu pengen bantuin gak urusannya,
lebih cepat Allah kabulkan pakai salawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat takdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ini mudah-mudahan pandemi cepat kelar. Karena alhamdulillah berita baiknya vaksin udah digelar kemana-mana, bener apa enggak? Makanya vaksin itu bagian dari ikhtiar. Nggak usah takut. Saya juga tadinya takut ibu. Orang digoreng-goreng dulu memberita begini ternyata alhamdulillah vaksin pertama alhamdulillah nggak meriah nggak apa malah jadi doyan makan begini hari. Vaksin itu bagian dari ikhtiar. Nah salah satunya dalam keadaan pandemi, salawatnya yang mana Pak Dedi? Salawat yang diajarin ulama-ulama kita, namanya salawat tibbil qulub. Kayak gimana bunyinya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Intinya kita minta kepada Allah dikasih sehat, afiat, panjang umur, berkah, duitnya banyak, anak pada manut, dan keluarga juga selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada malam hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah. Besok di akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.